Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kilana Diamara dari 11 IPA 5. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang batu ginjal. Yang pertama ada pengertian dari batu ginjal. Batu ginjal terbentuk dari mineral dan garam asam yang mengendap dalam urin yang terkonsentrasi. Batu ginjal saat melewati saluran kemih dapat mengakibatkan rasa nyeri, tetapi tidak membuat kerusakan secara permanen. Batu ginjal terbentuk dari limbah dalam darah yang membentuk kristal. Contoh dari zat yang dapat membentuk batu ginjal itu adalah kalsium dan asam oksalat. Seiring waktu, materi-materi tersebut akan membentuk kristal dan kemudian menjadi batu. Yang kedua, ada penyebab dari batu ginjal. Penyebab dari batu ginjal itu disebabkan oleh berbagai macam kondisi, seperti kurangnya minum air putih, berat badan yang berlebih atau obesitas, atau juga bisa efek samping dari operasi pada saluran pencernaan. Endapan batu di dalam ginjal juga bisa disebabkan oleh makanan dan masalah kesehatan. Yang ketiga, ada gejala dari batu ginjal. Pertama, ada sakit pinggang, sering kencing terasa sakit dan panas, kencing keruh dan berbau, ada darah dalam urin, mual dan muntah, dan yang terakhir ada demam dan meriang. Selanjutnya ada klasifikasi dari batu ginjal. Berdasarkan bentuknya, batu ginjal terbagi menjadi 4 jenis utama, yaitu batu kalsium. Batu kalsium terbentuk dari kadar kalsium yang tinggi di dalam urin. Jenis batu ginjal ini itu paling sering atau paling umum ditemukan. Yang kedua ada batu asam urat. Batu asam urat ini diakibatkan oleh tingginya kadar asam urat di dalam urin yang disebabkan oleh makanan berkadar urin tinggi. Selanjutnya ada batu amonia atau batu struvit. Batu ini tuh paling cepat terbentuk dan berkembang dibandingkan jenis batu ginjal lainnya. Batu ini disebabkan oleh infeksi pada saluran kemih yang berlangsung lama. Yang terakhir ada batu sistin. Batu sistin disebabkan oleh tingginya kadar asam aminosistin yang dikeluarkan oleh ginjal. Batu sistin ini paling jarang ditemukan. Selanjutnya ada patofisiologi dari batu ginjal. Faktor intrinsik itu ada herediter atau faktor keturunan. Umur, untuk umur 40-50 tahun itu biasanya paling sering terkena batu ginjal. Tapi usia lanjut lebih beresiko terkena batu ginjal. Jenis kelamin, untuk laki-laki lebih sering terkena batu ginjal dibandingkan perempuan. Faktor idiopatik, gangguan metabolisme, infeksi saluran kemih, dehidrasi, dan obstruksi. Faktor ekstrinsik, geografis, iklim, dan temperatur. Biasanya orang-orang yang tinggal di daerah yang panas lebih beresiko terkena batu ginjal karena meningkatkan resiko mengeluarkannya cairan dalam tubuh. Selanjutnya ada asupan air, diet, dan pekerjaan. Defisiensi kadar magnesium, sirat prifosfor, mukoprotein, dan peptida. Kemudian resiko mengkristalisasi mineral. Zat-zat tadi itu dapat membentuk batu ginjal. Kemudian meningkatkan resiko kristalisasi mineral di dalam ginjal. Peningkatan konsistensi larutan air seni. Jika air seni pH-nya tinggi, maka batu bikarbonat akan terbentuk. Saat pH-nya rendah atau asam urat, batu juga akan terbentuk. Lalu kristal-kristal tadi mulai menumpuk dan akhirnya mengendap di dalam ginjal. Setelah pengendapan itu lama-kelamaan menjadi batu. Lalu ada sumbatan saluran kemih. Dari batu ginjal itu di saluran kemih, di ureter atau di ginjalnya sendiri itu mengalami sumbatan. Batu turun di saluran kencing ini mengakibatkan nyeri karena batu yang berukuran besar saat turun ke saluran kemih mengakibatkan rasa nyeri.
Batu merusak dinding setempat yang mengakibatkan hematuria, Hb turun, anemia, insufisiensi O2, dan intoleransi aktivitas. Selanjutnya, kencing tidak tuntas atau perubahan pola eliminasi urin. Biasanya saat buang air kecil itu suka tiba-tiba berhenti, tetapi sesaat berubah posisi biasanya akan lancar kembali. Untuk farmakologinya itu bisa menggunakan terapi seperti terapi konservatif, terapi larutan, terapi litotripsi, dan atau juga bisa pembedahan. Untuk pengobatannya, batu ginjal disesuaikan oleh kondisi pasien, seperti contohnya penggunaan obat-obatan, prosedur laser batu ginjal atau uteroskopi, atau bisa juga bedah terbuka atau prosedur-prosedur lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Malik mengenai patofisiologi kalsium dan asam urat yang membentuk batu ginjal. Yang pertama itu adalah kalsium atau batu kalsium. Pada umumnya batu kalsium ini penyebab utama dari batu ginjal, paling sering terjadi, terutama kalsium oksalat. Nah, kalsium oksalat ini adalah dihasilkan oleh hati setiap hari atau diserap melalui makanan-makanan tertentu seperti sayuran, buah-buahan, atau kacang-kacangan yang mengandung kalsium oksalat yang tinggi. Itulah penting bagi kita untuk membatasi mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium oksalat yang tinggi. Selain itu dapat juga mengakibatkan hiperkalsiuria, antara lain meningkatnya absorpsi pada saluran pencernaan, diakibatkan oleh penyakit genetik heterogen, dan menurunnya reabsorpsi kalsium pada ginjal dan lain-lain. Dan juga dapat menyebabkan hiperurikosuria, hiporitraturia, dan hiperoksaluria. Dan akhirnya kalsium oksalat membentuk kristal dan mengendap dalam ginjal. Selanjutnya ada batu asam urat. Untuk batu asam urat ini diakibatkan oleh faktor genetik, kombinasi, dan akuisata. Tapi faktor utamanya atau penyebab utamanya itu adalah sindrom metabolik yang mengakibatkan kadar urinnya rendah, hiperurikosuria, dan urin yang asam atau pH-nya kurang dari 5,5. Dan akhirnya mengendap di dalam urin, dan biasanya tuh terjadi pada orang-orang yang kekurangan cairan, atau juga bisa karena diare kronis, atau juga bisa metalabsorpsi dan mengonsumsi makanan yang berkadar protein tinggi, atau juga mengidap diabetes. Itu juga dapat menimbulkan batu asam urat. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.